Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervi Apriliawati dengan NIM 126402201062 dari kelas Ekonomi Syariah 5B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ibu Fitri Handayani. Langsung saja untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana perkembangan sosiologi ekonomi dari masa ke masa? Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa fenomena dan aktivitas ekonomi yang berkembang di masyarakat seperti aktivitas produksi, pengolahan, pemasaran, dan berbagai lembaga perekonomian yang ada, sesungguhnya sudah sejak lama menjadi fokus perhatian sosiologi klasik. Tokoh-tokoh sosiologi klasik seperti Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim telah jauh-jauh hari menaruh perhatian pada keterkaitan ekonomi dengan kelas sosial, kemudian agama, birokrasi, dan aspek-aspek sosial lainnya. Namun demikian, perhatian sosiologi terhadap persoalan dan fenomena ekonomi cenderung menurun selama abad ke-20 dan baru mulai kembali muncul di era kebangkitan perkembangan sosiologi Marxis dan Weberian pada tahun 1970-an. Dalam studi-studi ilmu sosial, kebangkitan dan puncak perkembangan sosiologi ekonomi terjadi sekitar tahun 1980-an, dan di tahun ini lahirlah sosiologi ekonomi baru yang tidak hanya menaruh perhatian pada aspek produksi ataupun dalam aspek industri saja, melainkan sudah menaruh perhatian pada persoalan sosial ekonomi yang makin luas. Salah satu tokoh yang terkenal pada tahun 1980-an ini yaitu Max Granovetter. Granovetter dalam artikelnya yang terkenal yaitu Economic Action and Social Structure memperkenalkan istilah pelekatan dan dengan antusias mendukung penggunaan analisis jaringan dan sosiologi ekonomi. Kemudian dalam satu dekade terakhir, sosiologi ekonomi baru makin berkembang pesat dan menambah wilayah kajian yang sangat luas yang meliputi banyak fenomena ekonomi substantif. Dalam perkembangan sosiologi ekonomi baru, nyaris semua aspek aktivitas ekonomi dikaji baik di tingkat individu, kelompok, komunitas, maupun kelembagaan. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua. Bagaimana paradigma sosiologi ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini di lingkungan sekitarmu atau di Indonesia secara umum? Nah, di sini saya memilih paradigma sosiologi ekonomi yang terjadi di Indonesia secara umum. Sosiologi ekonomi merupakan pandangan sosiologis tentang menjelaskan suatu fenomena ekonomi yang sedang terjadi, seperti halnya tentang segala aspek-aspek seperti produksi, distribusi, maupun konsumsi yang bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi sejahtera. Sosiologi ekonomi muncul karena adanya permasalahan tentang kehidupan sosial ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kemudian mengenai paradigma sosiologi ekonomi di Indonesia secara umum menggambarkan tentang studi sosiologi ekonomi ini apakah sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena dapat dikatakan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi, sehingga model sosiologi ekonomi yang terjadi di Indonesia berbentuk pembangunan ekonomi nasional. Namun dari masa Orde Baru hingga sekarang belum dapat dianggap mampu atau maksimal dalam memberantas kemiskinan atau mengurangi kemiskinan secara efektif. Menurut saya, paradigma sosiologi ekonomi di Indonesia ini masih perlu dikembangkan dan belum bisa dianggap maju. Pertanyaan yang ketiga yaitu, menurut Islam, gaya hidup seperti apakah yang seharusnya kita lakukan, baik kehidupan di bidang sosial dan di bidang ekonomi, sertakan hadis yang memperkuat argumenmu tersebut. Menurut ajaran Islam, gaya hidup yang seharusnya kita lakukan, baik itu pada kehidupan di bidang sosial maupun di bidang ekonomi, yang utama adalah memegang prinsip tidak berlebih-lebihan dalam suatu hal. Berlebih-lebihan di sini menggambarkan sikap melampaui batas. Dalam ajaran syariat Islam itu sendiri, berlebih-lebihan atau melampaui batas merupakan hal yang dilarang. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Binasalah orang yang berlebihan." 3 kali Rasulullah menyebutkan hadis ini baik sebagai berita tentang kehancuran untuk mereka ataupun sebagai doa kehancuran bagi mereka. HR Muslim. Dalam sabda Nabi ini sudah sangatlah jelas bahwasanya Rasulullah sangat tidak menyukai orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan, dan bahkan Nabi memberitakan tentang kehancuran untuk orang-orang tersebut. Dalam hadis lain, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Jauhkanlah dari kamu dari berlebih-lebihan dalam
agama karena orang-orang sebelum kamu hancur karena sebab berlebih-lebihan dalam agama. Pertanyaan yang keempat yaitu apa saja manfaat mempelajari sosiologi ekonomi Islam dan contoh realnya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat sosiologi ekonomi Islam itu sendiri adalah memberikan pengetahuan yang terkait dengan pola interaksi sosial yang ada dalam masyarakat berdasarkan syariat Islam, mengontrol dan mengendalikan tindakan serta perilaku dalam kehidupan masyarakat, memahami nilai-nilai, norma, tradisi, serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain, memahami perbedaan yang ada, mencegah timbulnya konflik antar umat beragama, serta membangun sikap kritis dan rasional dalam menghadapi gejala-gejala sosial keberagaman masyarakat. Contoh realnya dalam kehidupan sehari-hari misalnya saat berinteraksi dalam kegiatan ekonomi seperti halnya melakukan kegiatan jual beli yang ada di pasar. Kita harus tetap menjaga sopan santun dalam berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama pelaku ekonomi, baik itu penjual maupun pembeli. Jika kita sebagai penjual, maka harus menyampaikan informasi mengenai barang yang dijualnya dengan sesungguhnya, tanpa ada unsur penipuan. Sebaliknya, untuk pihak pembeli berusaha membeli barang atau jasa yang berguna bagi kebutuhannya dan jangan sampai mendekati hal yang berlebih-lebihan. Demikian jawaban soal ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Ekonomi dari saya. Apabila ada salah kata maupun ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.